Sebagian dari kita pasti udah nggak asing dengan lambang atau emot yang satu ini. Tapi, emot yang kelihatan lucu dan membawa kebahagiaan ini ternyata menyimpan cerita yang bisa dibilang nggak lucu buat penciptanya. Di video kali ini kita akan berkenalan dengan seorang pria kelahiran Massachusetts tahun 1921, Harvey Roseball, yang merupakan sosok di balik terciptanya emot smile ini. Harvey Roseball lahir dan besar di Worcester dari sebuah keluarga berkecukupan, yang mana ayahnya seorang pemilik toko cerutu dan ibunya bekerja di sebuah perusahaan. Dengan latar belakang ekonomi yang cukup, Harvey bisa menempuh pendidikan tanpa masalah. Harvey sendiri pernah bersekolah di South High School, di mana dia mulai tertarik pada seni. Di tahun pertamanya, Harvey magang di salah satu tempat pembuatan rambu-rambu lokal di daerah tempat tinggalnya, yang mengajari Harvey bagaimana membuat sebuah gambar visual dengan dampak yang kuat. Singkat cerita, Harvey terus mengasah kemampuannya dan akhirnya mendapat beasiswa untuk bersekolah di Worcester Art Museum School pada tahun 1940. Di sini, Harvey mendapat banyak ilmu dalam bidang seni rupa. Harvey muda sempat bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua, dan setelah selesai bertugas, Harvey kembali ke Worcester. Dia bekerja di sebuah biro iklan lokal sampai akhirnya di tahun 1959, Harvey memulai bisnisnya sendiri yang dikasih nama Harvey Ball Advertising. Tahun 1963, State Mutual Life Insurance Company of America menghadapi sedikit masalah internal setelah membeli Guarantee Mutual Company of Ohio di tahun sebelumnya untuk bekerja sama dengan salah satu anak perusahaan yang berbasis di Worcester. Efek dari merger yang dilakukan perusahaan tersebut membuat karyawan yang ada jadi kayak hilang semangatnya. Mereka malas-malesan karena saat itu ada reorganisasi di dalam manajemen perusahaan. Akhirnya pihak perusahaan cepat-cepat nih ambil tindakan biar semangat pegawainya balik lagi. Pada saat itu, asisten direktur penjualan dan pemasaran Joy Young mendapat ide untuk membuat sebuah iklan visual yang diharapkan mampu menghangatkan dan menghidupkan kembali suasana di tempat kerja. Sampai akhirnya pada bulan Desember 1963, Joy menggunakan jasa Harvey untuk membuat gambar senyum yang nantinya akan digunakan di kancing kerah baju karyawan, poster, dan keperluan pendukung lainnya. Dan sedikit informasi, sebenarnya ini bukan pertama kalinya Joy Young menggunakan jasa dari Harvey. Jadi bisa dibilang mereka ini udah saling kenal dan mungkin udah pernah ada project bareng sebelumnya. Akhirnya setelah Joy mengutarakan apa yang dia mau, Harvey langsung tancap gas nih ngerjain projectnya. Awalnya Harvey membuat sebuah bulatan yang diberi warna kuning dengan garis lengkung seperti mulut tersenyum. Tapi akhirnya, dia langsung sadar kalau gambar ini akan memberikan makna yang berbeda kalau posisinya terbalik kayak gini. Akhirnya, Harvey memutuskan untuk menambahkan bola mata dengan mata kiri yang dibuat sedikit lebih kecil daripada mata kanan. Menurut informasi yang saya dapat, ukuran mata yang tidak sama ini punya filosofi yang dalam, yaitu untuk menggambarkan kalau manusia tidak ada yang sempurna. Gambar ini dibuat secara manual termasuk sisi lingkaran utamanya. Dalam sebuah kesempatan, Harvey pernah mengatakan, Anda dapat mengambil kompas alias jangka dan menggambar lingkaran sempurna, serta membuat dua buah mata sempurna serapi mungkin. Atau Anda dapat melakukannya dengan tangan dan bersenang-senang seperti apa yang saya lakukan untuk memberinya karakter. Cuma butuh waktu 10 menit buat seorang Harvey Roseball membuat emoticon ini, dan kemudian mendapat bayaran 45 US dollar atas karyanya itu. Baik Harvey maupun perusahaan SMLI sama-sama cuek dan tidak peduli dengan hak cipta dari hasil tangan Harvey tersebut. Mungkin karena saat itu mereka beranggapan kalau ini cuma gambar yang sederhana dan nggak membayangkan kalau kedepannya akan meledak. Ya ibaratnya bakal viral lah begitu. Akhirnya, tepat tanggal 3 Januari 1964, lambang smiley ini pertama kali muncul dalam buletin perusahaan bertajuk The Mutual Light. SMLI juga kemudian memproduksi 100 kancing untuk pegawainya. Tapi ternyata kancing itu mencuri perhatian dari para kliennya dan akhirnya State Mutual Life Insurance memesan kancing smiley ini dengan jumlah 10.000 buah buat dibagi ke klien mereka. Bahkan gak cuma itu, gambar smile ini juga muncul di kartu nama, poster, dan perlengkapan kantor milik SMLI. Dalam waktu singkat, kancing kecil ini menyebar ke negara lain di Eropa dan membawa kebahagiaan dengan cara yang sederhana.
Bahkan seorang jurnalis muda asal Prancis, Franklin Lovrani, menggunakan lambang smile ini buat menyoroti berita bahagia di surat kabar François. Karena dia ngerasa bosen lihat isi berita yang selalu kabar-kabar buruk, berita kriminal, korupsi, dan kawan-kawannya. Tapi gambar smile ini sedikit dia modifikasi dan dibuatkan hak cipta atas gambar smile versi Franklin Lovrani pada bulan Oktober 1971. Setelah itu dia berhenti jadi jurnalis dan fokus memasarkan smile versi yang dia buat. Dia sampai berani resign dari kerjaannya sebagai seorang jurnalis karena melihat betul peluang atau nilai ekonomi yang bisa dihasilkan dari emot smile ini. Gak cuma Franklin Lovrani, ada Bernard dan Murray bersaudara asal Spanyol yang juga menduplikasi tampilan smile dengan sedikit modifikasi dan menambahkan tagline "Have a happy day", yang artinya semoga harimu menyenangkan. Gak cuma sampai di situ, mereka juga membuat hak cipta atas kombinasi gambar smile dengan tagline tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari gambar kuning yang murah senyum ini. Kedua bersaudara ini memproduksi pin, cangkir kopi, stiker, gantungan kunci, jam dinding, kaos, sampai toples kue dengan gambar smile tentunya. Bahkan puncaknya di tahun 1972, dua bersaudara ini berhasil menjual 50 juta buah kancing smile dan meraup 1,5 juta dolar Amerika. Nah, terus pencipta pertamanya yaitu Harvey Roseball dapat apa? Ya cuma 45 US dollar tadi pas dia pertama kali membuat lambang atau emot smile ini. Cuma itu, nggak lebih, karena sampai akhir hidupnya, Harvey Roseball nggak pernah membuat hak cipta atas karya tangannya sendiri. Tapi inilah bagian luar biasanya, Harvey Roseball sama sekali nggak pernah menyesal dengan fakta bahwa banyak pihak yang mengambil keuntungan dari apa yang udah dia buat. Harvey yakin betul bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk membuat perbedaan positif di dunia ini, dan dia hidup berdasarkan keyakinan tersebut.